Sifat dan ciri perempuan yang dirindukan surga. Oleh Ustazah Sri Rahayu binti Khalid bin A.R. Sultan Mansur. Kehidupan di dunia ini tidak kekal dan tidak abadi. Paling-paling umur manusia di dunia saat ini hanya berkisar 60 tahun sampai 70 tahun. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis sahih, bahwa umur umat beliau antara 60 atau 70 tahun, tak banyak yang melebihi itu. Saat ini kita akan membahas apa saja kriteria wanita muslimah yang dirindukan surga. Nah, apa saja kriteria wanita calon surga menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Berikut ini simak kajiannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menjelaskan sebagai berikut. Jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, juga berpuasa sebulan, di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita tersebut, masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka. Hadis riwayat Imam Ahmad, sahih. Semua orang sudah pasti menginginkan atau merindukan masuk surga setelah kehidupan dunia selesai. Kenapa? Karena memang kita mengharapkan kebaikan, keindahan dan kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Setiap orang pasti merindukan surga. Nah muslimah, bagaimana dengan kalimat dirindukan surga? Itu berarti kita sudah menjadi orang-orang yang istimewa. Surgalah yang mengharapkan kehadiran kita. Surga merindukan kita yang memasukinya dan menikmati segala apa yang ada di dalamnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menjelaskan sebagai berikut, jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita tersebut, masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Selain keempat kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah tersebut, ada beberapa kriteria wanita atau istri-istri yang dirindukan surga yang tertulis juga dalam Al-Quran dan beberapa hadis lainnya. Di antaranya, 1. Perempuan yang sabar. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Dari ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa ada beberapa kriteria yang Allah sebutkan untuk mereka yang ingin mendapat ampunan dan pahala yang besar, salah satunya laki-laki dan wanita yang sabar. Dari penjelasan tersebut, sudah jelas bahwa sabar akan menghantarkan kita pada ampunan Allah dan akan bisa mendapatkan rahmat-Nya berupa surga. 2. Mendidik anak perempuan dengan baik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa diuji dengan anak-anak perempuan dengan sesuatu, kemudian dia tetap berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut bisa menjadi penghalang baginya dari api neraka. Dari hadis tersebut, mendidik anak perempuan dengan sebaik-baiknya adalah penghalang bagi seseorang untuk masuk neraka.
terutama ibu yang adalah wanita. 3. Sabar menerima penyakit. Penyakit adalah sebuah cobaan yang akan bisa mengangkat derajat kita asalkan kita mau bersabar. Baik laki-laki maupun wanita. Bisa bersabar dalam menerima penyakit tentu akan ada ganjaran yang besar dari Allah. Hal ini diperkuat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Atta bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, yang berbunyi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah bercerita kepadaku, ada seorang wanita yang datang ke Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Nabi, aku menderita penyakit sejenis ayan. Bila penyakit itu kumat aku tidak sadar sampai membuka auratku, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkanku." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, "Bila kamu mau bersabar maka bagimu surga. Tetapi bila tidak maka aku bisa mendoakanmu kepada Allah." Wanita tadi menjawab, "Baiklah aku bersabar, tetapi doakan agar aku tak sampai membuka aurat." Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun mendoakannya. 4. Selalu mencari ridha suaminya, menjaga auratnya, setia dan menjaga kehormatannya. Mencari ridha suami adalah hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk para wanita. Dan inilah salah satu karakteristik wanita yang selalu dirindukan surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahwa wanita penghuni surga adalah wanita yang selalu bisa meminta ridha suaminya, meminta maaf saat suaminya sedang marah, atau saat ia sedang marah kepada suaminya. 5. Tidak pernah menyakiti orang lain. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahwa wanita yang hanya mampu salat 5 waktu dan bersedekah dengan sepotong keju namun tidak pernah menyakiti hati siapapun itu adalah penghuni surga. Tidak demikian dengan wanita yang rajin beribadah siang dan malam namun sering menyakiti tetangganya dengan lisan. Maka wanita yang seperti ini adalah penghuni neraka. 6. Amar ma'ruf nahi munkar. Dalam surah At-Taubah ayat 71, Allah menjelaskan bahwa siapa saja yang menjadi penolong bagi orang lain dengan menyuruh mengerjakan hal yang ma'ruf serta mencegah yang munkar, baik laki-laki maupun wanita, mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Dari penjelasan tersebut, wanita yang amar ma'ruf dan nahi munkar adalah calon penghuni surga. 7. Melahirkan keturunan. Wanita yang melahirkan dan bisa mendidik anak-anaknya hingga menjadi anak-anak yang salih dan salihah akan diberikan kedudukan istimewa di dalam Islam. Begitulah penjelasan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Bahkan, wanita yang meninggal ketika sedang melahirkan akan dianggap sebagai mati syahid dan mendapat balasan surga. 8. Perempuan yang berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua adalah dua orang yang wajib untuk dihormati. Baik laki-laki maupun wanita wajib berbakti kepada orang tuanya. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua adalah amalah yang fardu kifayah. Wanita yang berhasil berbuat baik dan berbakti pada orang tua tentulah menjadi wanita penghuni surga yang diridai oleh Allah. 9. Muslimah yang mengajarkan ilmu dan mengajak manusia pada kebaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk,
maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak manusia kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, As-Sunnah. Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Surah Ali Imran ayat 110. Dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amir al-Ansari radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan maka baginya seperti pahala pelakunya. Hadis riwayat Imam Muslim dari sanad Imarah radhiyallahu anham nomor hadis 1893. Hadis riwayat Imam Tirmidzi Kitab Al-Ilmu hadis nomor 2673, 10. Perempuan muslimah yang menyayangi binatang. Binatang jugalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang akan bersaksi di hari kiamat tentang perlakuan manusia kepadanya. Wanita yang bisa menyayangi binatang dan tidak berbuat aniaya terhadap binatang pasti mendapat ganjaran tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ganjaran tersebut adalah surga. Seperti sebuah kisah tentang seorang wanita yang memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan di padang pasir yang tandus dan kering. Maka wanita tersebut taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala dan dia menjadi salah satu penghuni surga. Tentunya semua itu harus memenuhi syarat utama, yakni tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, yaitu muslimah-muslimah yang mentauhidkan Allah Ta'ala dan menyembah Allah semata. Wallahu a'lam.